Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan mata kuliah semantik dengan tema majas eufemisme. Kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama Martino Gomez, yang kedua Natasha Dehe, yang ketiga Nimas Ayu Setianingrum. Pengertian majas atau definisi majas. Majas adalah salah satu bentuk gaya bahasa untuk mendapatkan suasana dalam sebuah kalimat agar semakin hidup. Mudahnya bisa kita pahami bahwa majas itu bisa menjadi ungkapan yang bisa menghidupkan suatu kalimat. Majas melakukan penyimpangan dari makna dari suatu kata yang biasa digunakan. Majas yaitu bentuk gaya yang digunakan untuk mempengaruhi, meyakinkan pembaca dan para penyimak melalui kata-kata dengan cara menulis dan berbicara. Sedangkan menurut Wijaya, majas adalah gaya bahasa dalam bentuk suatu karangan atau tulisan maupun lisan yang dipakai dalam suatu karangan yang bertujuan untuk mewakili perasaan dan pemikiran dari pengarang. Pengertian eufemisme atau definisi eufemisme. Pengertian eufemisme adalah penghalusan makna kata yang dianggap tabuleh masyarakat. Eufemisme digunakan untuk menggantikan atau menutupi kata dan ungkapan lain yang dianggap tabu, kasar, dan tidak pantas. Sedangkan menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga 2021, eufemisme merupakan ungkapan yang lebih halus sebagai pengganti ungkapan yang dirasakan kasar, dianggap dapat merugikan atau tidak menyenangkan. Eufemisme digunakan sebagai ungkapan yang dapat menggantikan sesuatu yang dianggap tidak berkenan. Untuk menghindari rasa malu, menghindari kata yang dapat membuat orang lain tersinggung, sehingga dalam berkomunikasi dapat memberi kesan sopan dan dapat menghindari ungkapan yang tidak menyenangkan. Slide berikut akan dijelaskan oleh teman saya. Pengertian eufemisme menurut Pak Ali. Yang pertama, Goris Kera. Eufemisme sebagai gaya bahasa adalah sebuah acuan berupa ungkapan-ungkapan yang tidak menyinggung perasaan orang atau ungkapan-ungkapan yang halus untuk menggantikan acuan-acuan yang mungkin dirasakan menghina, menyinggung perasaan, atau menyugestikan sesuatu yang tidak menyenangkan. Yang kedua, menurut Wijana, bahwa eufemisme adalah penggunaan bahasa berupa kata, frasa atau kalimat yang ditunjukkan untuk tidak menyinggung perasaan orang lain. Dan yang ketiga menurut Hidayat, menyatakan bahwa eufemisme merupakan sebuah ungkapan-ungkapan bahasa yang dimanipulasi demi kepentingan-kepentingan tertentu agar terhindar dari ungkapan yang dirasakan kasar, merugikan, dan tidak menyenangkan. Misalnya kata meninggal dunia untuk menggantikan kata mati, wanita untuk menggantikan kata perempuan, kupu-kupu malam untuk menggantikan wanita pelacur, dan tunawisma untuk menggantikan ungkapan kepada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Contoh lain dalam pembelajaran seperti kata kamu bodoh dapat diganti dengan mengatakan kamu harus belajar dengan giat lagi. Kata bebal dapat diganti dengan mengatakan anak baik harus selalu dengar-dengaran, dan lain sebagainya. Selanjutnya yaitu penggunaan majas eufemisme.
Berkaitan dengan interaksi pembelajaran di kelas, guru perlu memperhatikan penggunaan eufemisme pada berbagai bidang dalam bahasa Indonesia. Menurut Sunarso 1998 sebagai berikut ini. Pertama, eufemisme yang berhubungan dengan kematian. Contohnya ungkapan menghadap Tuhan yang Maha Esa, mendahului, pergi, dan sebagainya untuk menggantikan kata mati. Eufemisme yang berhubungan dengan seks dan perbuatannya, contohnya alat vital, kemaluan, rahasia lelaki, dan sebagainya untuk menggantikan kata pelit, bercampur, bergaul, memenuhi kebutuhan biologi, dan sebagainya untuk menggantikan kata bersetubuh. Yang ketiga, eufemisme yang berhubungan dengan penyakit dan cacat tubuh. Contohnya, penyakit kotor untuk menggantikan raja singa, bertukar akal untuk menggantikan kata gila, gangguan penglihatan untuk menggantikan kata buta, dan sebagainya. Selanjutnya yaitu eufemisme yang berhubungan dengan pengeluaran kotoran badan, contohnya ke belakang untuk menggantikan kata berak atau ke kamar kecil untuk menggantikan kata kakus, dan sebagainya. Yang kelima, eufemisme yang berhubungan dengan kenyataan sosial yang dianggap sebagai sesuatu yang buruk. Contohnya, pramuwisma, asisten rumah tangga untuk menggantikan kata babu atau pembantu, tunawisma untuk menggantikan gelandangan, dan sebagainya. Yang keenam, eufemisme yang berhubungan dengan nasib yang tidak menyenangkan. Contohnya, pembebasan tugasan, pemberhentian, pemutusan hubungan kerja untuk menggantikan pemecatan, pengamanan untuk menggantikan kata penangkapan, kurang berhasil untuk menggantikan kata gagal, penyesuaian harga untuk menggantikan kenaikan harga, desa prasejahtera untuk menggantikan desa miskin. Ketujuh yaitu eufemisme yang berhubungan dengan sifat yang jelek. Contohnya, tidak terlalu pandai, perlu belajar lebih giat untuk menggantikan kata bodoh, karena kurang rajin untuk menggantikan kata malas, dan sebagainya. 8. Eufemisme yang berhubungan dengan hal yang dapat menimbulkan bahaya. Contohnya, raja hutan untuk menggantikan harimau, bencana alam untuk menggantikan tsunami, gempa bumi, tanah longsor, dan sebagainya. Contoh kalimat eufemisme yaitu penggunaan eufemisme dapat dilihat dari kalimat-kalimat berikut ini. Dinas sosial memberi bantuan pada tunawisma. Kata tunawisma pada kalimat tersebut bermakna gelandangan. Yang selanjutnya, peserta upacara mengheningkan cipta untuk mengenang para pahlawan yang telah gugur di medan perang. Kata gugur pada kalimat tersebut bermakna meninggal atau mati. Aku tidak menemukan kamar kecil di bagian barat rumah ini. Kata kamar kecil pada kalimat tersebut bermakna toilet. Selanjutnya yaitu kesimpulannya, eufemisme adalah penghalusan makna kata yang dianggap tabu oleh masyarakat. Eufemisme digunakan untuk menggantikan atau menutupi kata dan ungkapan yang lain dianggap tabu, kasar, dan tidak pantas. Jadi, majas eufemisme merupakan suatu majas yang mengungkapkan ungkapan secara halus dengan mengganti ungkapan yang dirasa kasar dengan kata-kata yang lebih baik di atasnya, sebagai suatu bentuk sikap yang lebih sopan dan santun. Majas eufemisme ini umumnya digunakan dalam interaksi dengan orang yang lebih tua atau orang yang lebih dihargai untuk memberikan kesan sopan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.